Setelah melihat sekeliling, gue kira menemukan pulau yang ada pohonnya. Gue pun langsung berenang ke sana. Di perjalanan menuju pulau itu, gue nemu target gue berikutnya. Setelah sampai ke seberang pulau, gue pun mulai mukul-mukul pohon, seperti biasa. Pas lagi mukul-mukul pohon, gue lihat Ocean Monument lagi. Well, ini adalah target gue yang ketiga. Setelah dapat cukup kayu, gue pun langsung bikin crafting table. Dan gue craft pickaxe pertama gue, lalu gue craft boat atau kapal. Setelah gue punya kapal, gue mulai ngeloot lautannya. Dan loot gue yang pertama adalah Ruin Portal. Gue belum bisa ambil goldnya, tapi gue dapet tool yang lumayan dari chestnya. Gue dapat Golden Axe dan Golden Shovel dengan enchant efisiensi 4 dua-duanya. Setelah ngeloot lautan seharian, akhirnya malam pun tiba. Dan ternyata ada yang mau nyoba ngebegal kapal gue. Perjalanan gue mencari treasure, dan akhirnya gue dapat diamond pertama gue. Setelah gue kembali ke pulau gue taruh bed dan barang-barang gue di chest. Dan akhirnya gue tidur untuk pertama kalinya di pulau ini. Hari keempat gue memutuskan untuk mining. Dan di cave pertama gue disambut oleh 3 creeper. 3 creeper, are you serious? Setelah gue turun, ternyata mine shaft. Tapi mine shaftnya kecil dan gak ada apa-apanya. Jadi gue memutuskan untuk street mining di level 11. Oke guys, jadi gue tadi mining off kamera, dan ini hasil mining gue tadi. Robet dan barang-barang gue di chest. Dan akhirnya gue tidur untuk pertama kalinya di pulau ini. Hari keempat gue memutuskan untuk mining. Dan di cave pertama gue disambut oleh 3 creeper. 3 creeper, are you serious? Setelah gue turun, ternyata mine shaft. Tapi mine shaftnya kecil dan gak ada apa-apanya. Jadi gue memutuskan untuk street mining di level 11. Oke guys, jadi gue tadi mining off kamera, dan ini hasil mining gue tadi. Well, no. Gue di sini bermain seril mungkin ya, dan gue nggak begitu hoki di miningan pertama gue. Gue nggak dapat diamond sama sekali. Gue cuma dapat tumpukan besi, dan gue pun berubah menjadi Iron Man. Mining quartz sebanyak mungkin, karena ini juga adalah salah satu material untuk base gue. Setelah gue pulang ke Overworld, gue disambut sama zombie air yang pegang trident. Akhirnya gue langsung lawan dia tanpa takut. Dan ternyata dia ngedrop trident ya. What? Setelah gue pulang ke Overworld, gue disambut sama zombie air yang pegang trident. Akhirnya gue langsung lawan dia tanpa takut. Dan ternyata dia ngedrop trident ya. What? Di sini gue senang banget karena ini pertama kalinya gue dapet trident di Minecraft. Dan gue pun tidur dengan nyenyak di hari ke-11. Hari 12, hari ada. Setelah itu gue lanjut mining lagi. Mendapat diamondnya nggak terlalu banyak sih, tapi karena fortune jadi banyak. Berlipat kali ganda. Setelah itu, gue akhirnya bikin full diamond dan gue enchant. Let's go. No worth it. That falling, yes. Di hari ke-31 gue balik lagi ke Nether untuk melawan Bastion dan mencuri loot mereka. Men, bikin brutenya agresif banget. Gue bener-bener berkali-kali hampir mati di sini. Oh my god. Itu tadi gue didorong. Setelah itu gue lanjut mining lagi. Mendapat diamondnya nggak terlalu banyak sih, tapi karena fortune jadi banyak. Berlipat kali ganda. Setelah itu, gue akhirnya bikin full diamond dan gue enchant. Let's go. No worth it. That falling, yes.
Di hari ke-31 gue balik lagi ke Nether untuk melawan Bastion dan mencuri loot mereka. Men, bikin brutenya agresif banget. Gue bener-bener berkali-kali hampir mati di sini. Oh my god. Itu tadi gue didorong. Dan gini gue bisa lanjutin bikin base dengan aman. And pow, hari ke-53. Well, ternyata ini berguna banget. Jadi gue bisa ngecek progress base gue dengan lompat tanpa pakai elytra. Dan yo, gue lanjut bikin base. Dan hari ke-55, akhirnya gue punya tempat yang gue panggil rumah. Selagi gue beri sedikit sentuhan detail di bagian depan, tiba-tiba gue denger suara zombie villager. Gue gak tahu dia datang dari mana, tapi gue pikir mungkin dia spawn dari atas lighthouse gue. Akhirnya gue langsung selamatin dia, gue masukin dia dalam rumah, gue kurung, dan gue kasih dia name tag supaya dia nggak di-spawn. Dan gue kasih nama dia Naruto. Temuin di village sebelumnya. Jadi Naruto di rumah nggak sendirian, ada temennya. Sampainya di rumah kita diserang sama zombie air lagi dan lagi. Dan gue pun melindungi villager mending gue. Dan ternyata gue dapet trident lagi. Akhirnya gue taruh dan gue jejerin semua trident gue supaya bisa sombong. Dan gue pun kasih name tag untuk temen Naruto. Gue kasih nama Sasuke. Ke-58 sampai ke-59, gue bikin ruangan untuk Naruto dan Sasuke. Oh iya, Naruto dan Sasuke udah punya anak. What the fuck? Hari ke-60, gue mulai memperbesar farm gue. Tapi nggak tahu kenapa di sini audionya hilang, jadi nggak penting juga. Jadi ya udah nggak apa. Yang penting hari ke-61. Setelah berhari-hari nggak pernah mining, akhirnya gue balik ke tempat street mining gue. Tapi gue bukan mau mining, gue ke tempat zombie grinder gue. Dan gue AFK mandi. Hari ke-63, akhirnya gue mulai mempersiapkan diri gue untuk melawan Ender Dragon. Dan botol gue tebas semua. Gue bikin potion of self. Gue bikin potion self. Untuk melawan Ender Dragon. Dan botol gue tebas semua. Gue bikin potion of self. Gue bikin potion self. Gue bikin slow. Gue bikin potion of slow falling, potion of strength. Lalu untuk berjaga-jaga, gue juga bikin potion of regeneration. Hari ke-64 sampai ke-68, gue cuma melakukan hal yang membosankan. Gue AFK, enchant, AFK lagi, farming, mancing. Ada kucing yang minta ikannya pas lagi mancing. Gue kasih nama kucingnya Poten. Atau dan juga ambil semua spons di spons roomnya. Dengan begitu, monumen ini adalah milik gue sekarang. Setelah itu gue langsung ke monumen yang berikutnya. Gue melakukan hal yang sama. Gue masuk, gue pasang conduit gue bunuh ketiga Elder Guardian, lalu gue ambil semua gold dan sponsnya. Dan di monumen yang ketiga, ya kira-kira sama lah. Tapi di monumen yang terakhir ini, gue tidak lupa untuk mengucapkan salam perpisahan kepada salah satu Guardian ya. Spons roomnya. Dengan begitu, monumen ini adalah milik gue sekarang. Setelah itu gue langsung ke monumen yang berikutnya. Gue melakukan hal yang sama. Gue masuk, gue pasang conduit gue bunuh ketiga Elder Guardian, lalu gue ambil semua gold dan sponsnya. Dan di monumen yang ketiga, ya kira-kira sama lah. Tapi di monumen yang terakhir ini, gue tidak lupa untuk mengucapkan salam perpisahan kepada salah satu Guardian ya. Dan akhirnya di hari ke-99 gue berhasil menyelesaikan ketiga goal gue dan gue menjadi the king of the ocean. Ayam-ayam gue pun ikut senang. Ayam-ayam gue pun ikut senang. Gue spend hari gue untuk mempercantik luar base. Gue kasih sapi gue tempat tinggal yang lebih layak. Walaupun semua ini udah telat, tapi ya nggak apa. Yang penting sapi gue senang. Ya, sapi. Lalu gue mempercantik nether portal gue. Dan gue pun dapat trident lagi. Lol.
Dan akhirnya gue tidur di malam yang indah, di malam ke-99. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu, hari yang sangat penting, hari ke-100, gue mancing.